Pada bagian-bagian terdahulu, kita telah mempelajari berbagai macam karbohidrat, antara lain monosakarida, disakarida, serta polisakarida. Karbohidrat siap dikatabolisir menjadi energi jika berbentuk monosakarida. Energi yang dihasilkan berupa adenosin trifosfat atau ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat, yaitu senyawa organik yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sel hidup. Setelah ATP diproduksi, ATP berfungsi sebagai sumber energi langsung untuk kerja sel. Sekilas tentang metabolisme. Peristiwa yang dialami unsur-unsur makanan setelah dicerna dan diserap adalah metabolisme intermediat. Jadi, metabolisme intermediat mencakup suatu bidang luas yang berupaya memahami bukan saja lintasan metabolik yang dialami oleh masing-masing molekul, tetapi juga interrelasi dan mekanisme yang mengatur arus metabolit melewati lintasan tersebut. Lintasan metabolisme dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Lintasan anabolik atau penyatuan pembentukan. Ini merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur dan mesin tubuh. Salah satu contoh dari kategori ini adalah sintesis protein. Yang kedua, lintasan katabolik atau pemecahan pembentukan. Lintasan ini meliputi berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas, biasanya dalam bentuk fosfat, energi tinggi atau unsur ekuivalen pereduksi seperti rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif. Yang terakhir, lintasan amfibolik atau persimpangan. Lintasan ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara lintasan anabolik dan lintasan katabolik. Contoh dari lintasan ini adalah siklus asam sitrat. Cara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang kedua, selanjutnya masing-masing pirufat oksidasi menjadi asetil CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang ketiga, asetil CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Yang keempat, jika bersumber glukosa berlebihan, melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa atau disebut glikogen. Glikogen ini disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Yang kelima, jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Yang keenam, jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen pun sudah habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan glukogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi.